Umat ini penyakit yang paling berbahaya itu adalah perpecahan. Perpecahan itu paling berbahaya. Perbedaan bukan penyakit. Kalau perbedaan ikhtilaf, ada istilahnya pepatah atau perkataan ulama, orang-orang saleh, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafnya, perbedaannya umatku itu rahmah. Yang bahaya itu, yang jadi azab adalah furqah. Sebab kata Nabi SAW, al-furqatu azab. Perpecahan itu azab. Makanya Allah mengatakan apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu. Ya, di surat Ali Imran. Nah, setelah wa'tasimu apa? Wala takun kalladzina tafarraqu. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu seperti orang-orang yang berpecah belah. Jangan kamu menjadi bagian orang-orang yang tafarruq. Al-Quran nggak mengatakan wala takunu kalladzina ikhtalafu. Enggak. Boleh berbeda pendapat. Ayatnya sama yang dibaca, hadisnya sama yang dibaca, tapi beda pemahaman. Bisa nggak? Bisa. Yang penting nggak keluar dari prinsip syariah. Nah, itu namanya ijtihad. Itu boleh. Ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat, dalam memahami hadis, kesimpulannya bisa beda. Ya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang macam-macam. Nah, itu tergantung ya bagaimana cara dia mengambil istinbat hukumnya gitu. Yang nggak boleh itu berpecah belah. Ada pendapat berbeda, lalu ente memperuncing dan menyalahkan, mengkafirkan, menyesatkan orang lain yang berbeda dalam fikih. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi berbeda itu boleh. Yang nggak boleh berpecah belah sampai apa? Memperuncing sehingga apa? Ya, merusak safnya umat Islam, barisan umat Islam. Jadi berbeda itu bukan aib. Ya, yang aib itu kalau berpecah belah. Ya, pasang garis pembatas. Ini masjid khusus Muhammadiyah. Ini masjid khusus orang NU. Ini masjid khusus Salafi. Ini masjid khusus HTI. Nah, nggak bisa begitu. Itu perpecahan namanya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. وقال عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah pada kesempatan siang hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 18 Juni ya. Bulan hijriahnya yaitu tanggal 22 Zulhijjah. Alhamdulillah di bulan Zulhijjah, di bulan Asyuril Haram ini kita masih mendapatkan karunia yang luar biasa. Ya, bulan haram ini, bulan Zulhijjah ini dalam hitungan kalender Islam itu bulan ke-12. Bulan terakhir. Ya, bulan tutup buku. Nah, setelah bulan Zulhijjah kita akan masuki bulan pertama dalam kalender Hijriah, yaitu bulan Muharram. Kenapa umat Islam merayakan atau memperingati tahun baru Islam itu dimulai dari bulan Muharram? Ya, dan posisi bulan Muharram ini jatuh setelah bulan yang ke-12 yaitu bulan Zulhijjah. Itu bukan sebuah kebetulan. Ya, ini sebuah takhtid, perencanaan yang matang, ijtihad, ya, sebuah pemikiran intelektual yang berlandaskan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, di mana para sahabat Nabi
pada masa era kepemimpinan khalifah yang kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, menetapkan beberapa hal yang sangat penting bagi fundamental umat Islam. Yang pertama, penetapan tahun baru Islam itu dimulai dari peristiwa atau tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu artinya apa? Penetapan kalender tahun baru hijrah ini diawali dengan peristiwa yang besar, yang luar biasa, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika memulai awal tahun itu kita mulai dengan semangat baru, semangat hijrah. Artinya hijrah itu apa? Perpindahan dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik. Ya, bukan pindah tempat tidur, bukan pindah kasur, bukan pindah rumah saja. Kalau pindah lokasi, ya, dulu para sahabat Nabi itu berhijrah karena terusir, ya, karena ingin menyelamatkan akidahnya, sehingga mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu tidak berlaku lagi zaman sekarang. Ya, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah lokasi, hijrah tempat, hijrah negara untuk mempertahankan iman setelah adanya Fathu Makkah, ya, pembebasan negeri Mekah dari kemusyrikan. Ya, maka tidak ada hijrah lagi dalam pengertian seperti zaman Nabi dulu, hijrah pindah tempat. Yang diperlukan sekarang adalah jihadun wa niyatun, yaitu jihad melawan hawa nafsu dan memperbaharui niat. Ya, itu apa? Kalau hijrahnya para sahabat dulu dari Mekah ke Madinah, itu hijrah tempat, hijrah negara, ya, untuk mendirikan daulah Islam, untuk bisa kita merdeka melaksanakan syariat Islam itu dengan kemerdekaan yang seluas-luasnya, yang hakiki, menghambakan diri kita pada Allah tanpa rasa takut. Ya, maka di Madinah itu umat Islam bebas untuk menyelenggarakan ibadahnya tanpa intimidasi, tanpa rasa takut sedikit pun. Nah, oleh sebab itu memulai tahun baru hijrah ini adalah harus dimulai dengan semangat hijrah. Ya, perpindahan secara maknawi dan spiritual, yaitu perpindahan apa? Perpindahan hati. Hijrah secara hati. Tekad untuk meninggalkan keburukan-keburukan, ya, menuju kebaikan. Nah, termasuk juga maknanya adalah hijrah peradaban. Nah, oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Ya, surat An-Nisa ayat 100. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rizki. Ya, jadi nggak takut rizkinya, ya, berkurang atau hilang, ya, atau sempit. Ya, wa may yakhruj min baiti muhajirin ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah, ya, dan rasulnya wa rasulihi, tsumma yudrikul maut, kemudian dia mendapati, ya, dirinya itu wafat, meninggal dunia sebelum sampai ke tempat tujuannya, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya untuk orang tersebut. Ya, insya Allah. Maka Nabi SAW, ya, hijrah ini merupakan sebuah ajaran dari Allah. Itu adalah sunnah yang berlaku pada seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, jadi Rasul itu mendapatkan perintah hijrah ini dengan senang hati, dengan sukacita. Kenapa? Karena beliau selama di Mekah 13 tahun itu mendapatkan banyak sekali wahyu tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Dan semua Nabi terdahulu itu mereka berhijrah. Hijrah dari kampungnya, hijrah dari tanah kelahirannya. Sebagaimana hijrahnya, ya, Nabi Nuh setelah banjir bandang yang menghancurkan bumi, ya,
beliau selamat dengan bahteranya, ya, membawa hamba-hamba Allah yang beriman dan binatang-binatang yang bisa diselamatkan. Ya, kemudian hijrahnya Nabi Saleh, hijrahnya Nabi Hud, ya, hijrahnya Nabi Shu'aib. Nah, juga termasuk hijrahnya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nah, itu. Jadi Nabi Lut itu juga hijrah. Ya, kemudian Nabi Ibrahim hijrah dari kampung halamannya di Babilonia. Ya, di Mesopotamia menuju mana? Menuju Baitul Maqdis, menuju bumi Palestina. Itu hijrah. Ya, setelah beliau mendapatkan penentangan dari keluarganya, ayah kandungnya sendiri, dari rajanya yang zalim Namrud, ya, itu beliau hijrah ke Baitul Maqdis. Ya, demikian pula hijrahnya Nabi Yakub, ya, dari Baitul Maqdis ke Mesir, itu sempat hijrah. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu ada hijrah lagi. Bani Israel yang tadi sudah hidup di sana di Mesir selama kurang lebih 400 tahun, ya. Lalu lahirlah Nabi Musa yang Allah utus untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan, dari perbudakan Fir'aun. Nah, itu hijrah lagi. Jadi gak berhenti-berhenti dalam sejarah nubuah, sejarah dakwah itu hijrah. Ya, menyelamatkan apa? Menyelamatkan iman, menyelamatkan akidah. Ya, jadi Nabi Musa itu waqala, disebutkan apa? Arsilhu ma'ana, ya, Bani Israel. Ya, jadi bebaskanlah wahai Fir'aun, ya, Bani Israel ini dari kekejaman. Biar aku yang membawa Bani Israel ini keluar dari negeri Mesir. Ya, engkau nggak perlu capek-capek, ya, melarang, nggak perlu capek-capek menyiksa dan lain sebagainya. Ya, daripada menimbulkan masalah, kita ada konflik, lebih baik kami keluar dari Mesir, gitu ya. Daripada perang, kita nggak mau perang. Ya, karena Bani Israel juga nggak punya daya dan kekuatan waktu itu. Maka keluar, itu hijrah. Ya, Allah pimpin Bani Israel, ya, di bawah kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam untuk berhijrah dari negeri Mesir ke Baitul Maqdis. Ya, dari Baitul Maqdis mereka tidak mau mendapatkan masuk ke negeri itu, ya, sehingga mereka pun terlunta-lunta, terdampar di padang pasir, di gurun pasir selama 40 tahun. Sampai Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Itu hijrah itu adalah sunnahnya para nabi dan rasul, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, ya, Nabi Muhammad SAW walaupun sebelum hijrah itu 13 tahun beliau sudah mendapatkan ayat-ayat yang Allah turunkan, wahyu-wahyu kepada beliau itu, ya, ada nuansa semangat untuk berhijrah dan Nabi sudah siap-siap. Karena itu adalah sunnah yang berlaku. Kalau ada seorang nabi dan rasul yang mengajarkan kepada ketauhidan, pasti dimusuhi. Pasti akan apa? Ditindas, pasti akan dipersekusi. Maka pengulangan sejarah itu sudah disadari oleh Rasulullah SAW. Ya, dan Nabi menerima perintah hijrah itu dengan, ya, kesiapan mental yang sangat matang. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa makna hijrah? Ya, bulan Muharram itu ada setelah bulan Zulhijjah. Nah, ini. Kenapa para sahabat memutuskan bulan pertama dalam kalender itu Muharram? Bukan Ramadan misalnya. Atau bukan Rabiul Awal, tapi Muharram. Muharram ini dari dulu, dari zaman Arab, ya, bangsa Arab jahiliyah, itu memang hitungannya sudah seperti itu. Ya, bulan ini mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Nah, cuma untuk menentukan bulan pertama dalam penanggalan Islam itu, ya, para sahabat bersepakat ijma di zaman Umar bin Khattab. Setelah mereka sepakat, ya, ijma bahwa penentukan tahun pertama hijrah, tahun pertama dalam kalender Islam itu adalah dengan peristiwa tahun hijrahnya Nabi. Yang kedua, mereka bersepakat apa? Ya, bulannya yang pertama dalam kalender itu apa? Muharram. Dan Muharram itu pasti setelah Zulhijjah. Apa rahasianya? Inilah pengaruh, ya, semangat pergerakan dari ibadah haji.
Ya, jadi ibadah haji itu bagi para sahabat Nabi itu harus melahirkan perubahan sosial. Nah, itu mirip dengan semangat hijrah, ya kan? Nabi hijrah dari kondisi yang terpuruk, kondisi yang terzalimi, pindah hijrah ya kepada kondisi yang lebih baik, ya, merdeka, bisa bebas, berdaulat, gitu ya, bisa menegakkan syiar Allah secara kafah di bumi Madinah. Nah, oleh sebab itu yang kedua ini apa? Tahun baru ini diawali dimulai dengan apa? Setelah kita ini melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi ibadah haji itu syarat sekali dengan makna dan simbol ya untuk apa? Perubahan sosial. Jadi akhir tahun di dalam kalender Islam itu bukan buat leyeh-leyeh, bukan buat santai-santai. Kalau kita kan pakai kalender Masehi, ya, perhitungan matahari itu dibiasakan, sudah ditanamkan budaya, ya, budaya Barat itu sebenarnya, ya, budaya Barat, budaya non-Islam. Ya, bulan 12 itu bulan nyantai. Ya, udah gitu ada cuti bersamanya panjang lagi, dari Natal sampai tahun baru. Ya, budaya santai, budaya untuk apa? Boros, menghambur-hamburkan uang, wah, jalan-jalan, pergi. Ya, akhir tahun, ya, orang ngumpulin duit buat jalan-jalan akhir tahun, ya, itu selalu dibiasakan. Apalagi bagi yang komunitas non Muslim, malam tahun baru itu budayanya apa? Foya-foya, ya, minum khamar, ya, habiskan uang di meja judi untuk apa? Untuk memuaskan syahwat. Malam tahun baru itu begitu. Nah, tapi beda dengan Islam. Islam tuh nggak kenal yang begitu-begituan. Ya, akhir tahun, bulan ke-12 dalam kalender Islam itu bukan santai-santai. Orang baru haji. Coba. Itu. Haji itu apa? Pergerakan. Haji itu mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji itu nggak ada yang santai. Ya. Kalau sholat santai. Kenapa? Ya, kita diam di tempat, berdiri, ya, i'tidal, ruku, sujud di tempat. Nggak boleh kita pindah-pindah. Pindah tukar kiri, tukar kanan, pindah ke belakang, asal-asal gitu. Semau kita nggak bisa sholat. Ya, jadi cuma cukup di tempat itu saja. Nah itu. Ya. Kalau puasa, ya bisa kita bergerak, tapi kita dalam keadaan apa? Lapar, haus. Ya. Ya, dan itu pun dibatasi. Ada waktunya kita berbuka dari waktu maghrib sampai dari terbenam matahari waktu maghrib sampai kemudian menjelang subuh, itu masih kita dalam keadaan berbuka. Ya, ya. Tapi ada gerakan-gerakannya, ada kebebasannya. Nah, tapi kalau haji ini adalah ibadah praktikum di lapangan. Ya, sabarnya diuji. Makanya ayat yang tentang ibadah itu apa? Ya, al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, orang kalau sudah meniatkan berangkat ibadah haji, sudah difardukan oleh Allah, dia menerima panggilan Allah, fala rafatha, itu omongannya harus terkendali. Perbuatannya harus terkendali, ya. Nggak boleh berkata-kata kasar, jorok, ya, kemudian berbuat fasik, kemudian bertengkar, perpecahan, itu nggak boleh, ya. Nah, itu. Jadi kenapa? Karena ibadah haji ini, ya, itu maknanya sangat luar biasa, gitu. Ibadah haji bukan sembarangan hanya zikir saja kepada Allah, seperti sholat, ya, enggak. Haji itu ada zikirnya, ada sisi ibadah maliyahnya. Maliyah itu maksudnya apa? Harta. Ya, kalau kita sholat kan nggak perlu ngeluarin duit. Ya, asal baju kita bersih, sejadah tempat kita sholat itu bersih, udah cukup. Cukup. Nggak perlu macam-macam, gitu ya. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa ya ibadah ibadah haji ini. Ya, ada aspek apa? Kesehatan fisik. Fisik kita harus prima dalam ibadah haji. Ya, nggak boleh sakit-sakitan. Ya, makanya kemarin Kementerian Haji Saudi protes.
kepada pemerintah Indonesia, ya kok banyak yang meninggal di tanah suci, ente jangan bawa orang sakit dong kemari, ya jangan bawa orang mau mati dibawa kemari gitu, itu nggak etis. Maksudnya secara ini itu dia harus lulus sebenarnya, itu harus lulus apa, uji kesehatan ya, supaya betul-betul bisa prima gitu ya. Sebab orang ibadah haji itu jangan disalahartikan ya, orang pengen cari mati, enggak begitu. Justru harus dia dalam keadaan kondisi prima, kondisi fit. Makanya diprioritaskan lah ya. Ini saran kita ya, masukan kepada pemerintah penyelenggara haji di Indonesia itu harus diprioritaskan jamaah yang usianya 60-70. Jangan lebih daripada itu. Jadi supaya apa? Usia yang 80-90 ini bisa dipangkas ya, supaya lebih cepat mereka melaksanakan ibadah haji di usia 60-70. Yang usia 40-50 nanti aja, belakangan ya. Jangan merasa punya duit, merasa punya ini ya, pengen haji buru-buru ya, lalu ngambil porsi antriannya orang lain yang usianya ya memang dia memang maksimal itu orang ibadah haji itu, karena medannya berat itu 60-70 sudah maksimal ya. Di atas itu tidak disarankan ya, tidak disarankan. Makanya bagaimana caranya membuat regulasi supaya jamaah haji itu bisa semua sudah melaksanakan ibadah haji pada saat usia 60-70. Makanya daftarnya harus lebih awal. Nah itu, daftar haji itu usia umur 30 tahun ya, atau 25 tahun. Nah itu bagus. Jadi orang itu apa, punya niat tekad untuk haji itu dari muda. Jangan kepikiran baru haji itu udah tua ya, baru daftar. Nah, itu nggak begitu. Jadi paradigma kita harus dibalik ya, harus dibenahi, direformasi. Orang haji itu niatnya harus ya, daftarnya dari masih muda, masih kuat ya, sehingga kalau antriannya 30 tahun dia masih oke ya, 35 tahun dia antrian masih oke, 25, 35, 60 tahun kan begitu. Nah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang bisa kita dapatkan pelajaran ibrah dari hijrah ini yang dipilih oleh sahabat Nabi SAW, oleh Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat semuanya, itu penanggalan bulan kalender pertama itu adalah Muharram, dan itu setelah pelaksanaan ibadah haji. Karena ibadah haji itu semua rukunnya ya dan wajibnya haji itu menyimbolkan perubahan sosial. Itu semua perubahan sosial. Al-Hajju Arafah kalau mau kita hitung. Ya, amalan ibadah haji yang paling berat itu apa? 3. 1, wukuf di Arafah. Ya, yang kedua mabit di Musdalifah sama melontar jumroh, itu berat. Itu satu paket tuh. Karena Musdalifah kan ngambil batu. Buat apa? Melempar jumroh tanggal 10 Zulhijjah pagi. Nah, yang ketiga ibadah yang berat itu di ibadah haji itu apa? Yaitu tawaf sa'i dan mabit di Mina 3 hari. Ini yang paling berat. Ya, kalau niat talbiyah ya, mandi ihram itu gampang, enteng. Ya, atau tarwiyah, kita pergi ke Mina, mabit di Mina tanggal 8. Ya, sebagai muqaddimah pembukaan sebelum wukuf. Nah, itu disunahkan kan begitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya nggak masalah, karena itu bukan rukun dan bukan wajib haji, itu sunnah saja. Tapi sunnah ini kalau bisa dilaksanakan, gitu ya. Ya, cari misalnya travel yang menyelenggarakan tarwiyah, yaitu sholat 5 waktu di Mina tanggal 8 itu. Insya dari mulai zuhur ya, mulai dari subuh tanggal 8 zuhur, kemudian maghrib, isya ya, dan subuhnya itu di Mina sampai tanggal paginya 9 itu baru bergerak ke Arafah itu. Nah itu juga enteng, nggak terlalu berat. Karena apa? Karena kondisi di Mina tanggal 8 itu sepi, kosong ya. Nah, itu tempat kita tafakur. Nah yang berat ini adalah wukuf di Arafah. Apa rahasia wukuf? Wukuf itu diberkahi oleh Allah ya, sebagai rukun haji yang paling besar, Al-Hajju Arafah. Karena di dalam makna, dalam ibadah wukuf itu makna persatuannya itu nomor 1. Persatuan umat kumpul di satu tempat, mengucapkan talbiyah yang satu,
memakai pakaian-pakaian yang satu, seragamnya putih, ya. Kemudian niat penghambaannya hanya satu kepada Allah. Ya, di situ juga ada niat, ada tajarrud, ada unsur tajarrud ketika kita wukuf di Arafah, menanggalkan semua identitas keduniaan. Ya, kesetaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu semua ada di wukuf. Jadi berkahnya hari wukuf di Arafah, berkahnya orang ibadah haji berwukuf di sana itu ya karena ada nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kesetaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan ada nilai apa? Tajarrud, kosong dari unsur-unsur dunia. Semua tujuannya satu, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba ini kalau misalnya diimplementasikan dalam kehidupan umat, kan luar biasa. Ya, umat ini penyakit yang paling berbahaya itu adalah perpecahan. Ya, perpecahan itu paling berbahaya. Perbedaan bukan penyakit. Kalau perbedaan ikhtilaf, ya, ada istilahnya pepatah atau perkataan ulama orang-orang saleh, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafnya, perbedaannya umatku itu rahmah. Yang bahaya itu, yang jadi azab adalah furqah. Ya, sebab kata Nabi SAW, al-furqatu azab. Ya, perpecahan itu azab. Makanya Allah mengatakan apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu. Ya, di surat Ali Imran. Ayat berapa itu? 105 kalau nggak salah ya. 102 itu taqullah tuqati, 103 wa'tasimu, kemudian yang 104 ya. Nah, setelah wa'tasimu apa? Wala takun kalladzina tafarraqu, wahai orang-orang beriman, jangan kamu seperti orang-orang yang berpecah belah. Jangan kamu menjadi bagian orang-orang yang tafarruq. Ya. Al-Quran nggak mengatakan wala takunu kalladzina ikhtalafu, enggak. Boleh berbeda pendapat. Ayatnya sama yang dibaca, hadisnya sama yang dibaca, tapi beda pemahaman. Bisa nggak? Bisa. Yang penting nggak keluar dari prinsip syariah. Nah, itu namanya ijtihad. Ya, namanya ijtihad. Itu boleh ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat, dalam memahami hadis, kesimpulannya bisa beda. Ya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang macam-macam. Nah, itu tergantung ya bagaimana cara dia mengambil istinbat hukumnya gitu. Yang nggak boleh itu berpecah belah. Ada pendapat berbeda, lalu ente memperuncing dan menyalahkan, mengkafirkan, menyesatkan orang lain yang berbeda dalam fikih. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi berbeda itu boleh. Yang nggak boleh berpecah belah sampai apa? Memperuncing sehingga apa? Ya, merusak safnya umat Islam, barisan umat Islam. Jadi berbeda itu bukan aib. Ya, yang aib itu kalau berpecah belah. Ya, pasang garis pembatas. Ya, ini masjid khusus Muhammadiyah, ini masjid khusus orang NU, ini masjid khusus Salafi, ini masjid khusus HTI. Nah, nggak bisa begitu. Itu perpecahan namanya. Nah, itu kita kalau begitu sama dengan Kristen. Ya, gerejanya itu dikapling-kapling. Ya, orang Katolik nggak bisa ibadah di tempat Protestan. Ya, Protestan nggak bisa di tempat evangelis Anglikan, ya, dan lain sebagainya. Gereja Metodis lah macam-macam. Oh, banyak variannya. Denomnya itu banyak, denominasinya banyak. Ya, itu namanya furqah. Ya, sebab Islam ini satu. Ya, akidahnya satu, Qurannya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Ya, kalau beda paham boleh, tapi yang nggak boleh adalah berpecah, memisahkan sekat-sekat, ya, umat Islam menjadi tersekat-sekat. Nah, ini makanya kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa Arafah itu. Ya, Arafah itu melahirkan keberkahan, diampuni dosa-dosa kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ya, kemudian hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba dari siksa neraka, itu kan. Hari paling indah, paling baik di atas muka bumi itu adalah hari Arafah. Nah, apa rahasianya? Kenapa Allah jadikan seperti itu hari Arafah ini? Karena disitulah momentum persatuan umat. Ya, nggak ada persatuan umat yang lebih hebat daripada momentum Arafah itu. Nggak ada. Itulah momentum ketika umat Islam ini, penguasanya, pemimpinnya, semuanya, lapisannya itu semua
tunduk hanya kepada Allah, mengakui kesalahannya di hadapan Allah, kemudian dia melakukan evaluasi, muhasabah. Nah, yang kedua, mabit di Muzdalifah dan apa? Melempar jumroh. Itu simbol, ini simbol ya. Apa simbol yang dari Muzdalifah dan melempar jumroh? Kita harus memiliki ketulusan, kesucian hati yang dilambangkan dengan apa? Mabit di Muzdalifah itu dengan kekuatan tangan untuk mengubah keadaan, ya, melawan iblis, melawan perpecahan, melawan musuh internal dan eksternal kita. Ya, musuh internal tadi ya seperti perpecahan, itu harus dilawan ya dengan tangan, dengan ketulusan hati dan ketulusan tekad. Jadi melihat berbagai macam jamaah yang berbeda-beda ini, kita harus banyak silaturahim, banyak kita menyapa, ya. Kita kalau ada masalah-masalah yang diperselisihkan, ayo kita diskusikan dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan sampai ya perbedaan-perbedaan di antara umat Islam, adanya ormas-ormas Islam, adanya kelompok-kelompok Islam ini justru ya jangan sampai digunakan untuk apa? Melemahkan umat Islam. Ya, jangan sampai jadi ajang musuh untuk mengadu domba umat Islam. Itu. Ini musuh yang harus kita lawan. Internal, eksternalnya apa? Musuh seperti penjajahan, ya seperti di Palestina, ya Zionis Yahudi menjajah, ya merampas tanah bangsa Palestina dan menguasai Masjidil Aqsa. Itu kan sebuah bentuk kekufuran, penistaan. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah, surah Al-Baqarah 114. An yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim perbuatan daripada perbuatan orang yang menghalang-halangi masjid Allah untuk disebut di dalamnya nama Allah, dan mereka berupaya untuk merobohkannya, wa sa'a fi kharabiha. Nah, itu perbuatan Zionis sekarang. Ya, mencegah ya umat Islam, menghalangi umat Islam untuk apa? Bisa sujud di Masjidil Aqsa. Itu yang terjadi. Mereka ingin rebut, mereka ingin hancurkan Masjidil Aqsa itu, mereka ingin ganti dengan bangunan Bait Suci yang ketiga, Kuil Salomon. Ya, Haikal Sulaiman, Temple of Solomon. Ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali gitu. Nah, yang berbahaya juga apa? Musuh eksternal ini didukung oleh kekuatan internal. Itu hasil daripada konspirasi eksternal. Saya selalu mengatakan begini di tulisan-tulisan saya itu ceramah. Ini kemarin apa? Peristiwa apa itu konvoi kemanusiaan, ya, dukungan global mass to Gaza itu kenapa bisa terhalang? Ya, padahal orang kafir aja peduli itu. Ya, aktivis kemanusiaan, dokter, perawat dari Inggris, dari Irlandia, dari Jerman, dari mana-mana itu kumpul, ya, mengadakan konvoi, ya, termasuk dengan negara-negara Arab, bangsa-bangsa Arab, ya, itu ingin menembus blokade terhadap Gaza. Ya, mereka sampai nangis, ya, di perbatasan nggak bisa menembus blokade. Ini kenapa? Ini saya mencatat, ya, sejauh bacaan yang kita baca itu memang garis batas antar negara ini sudah jadi berhala. Ya, berhala atas nama apa? Kepentingan nasional. Yaitu mengalahkan ukhuwah Islamiyah, mengalahkan ukhuwah kemanusiaan. Ukhuwah kemanusiaan aja orang di luar Islam itu begitu simpatinya kepada penderitaan rakyat Gaza, itu nggak bisa. Apalagi ukhuwah Islamiyah. Ya, itu atas nama kepentingan nasional. Ya, kita punya perjanjian damai dengan Israel dan lain sebagainya. Kita punya hutang budi dengan Amerika dan sebagainya. Akhirnya apa? Negara-negara Arab yang ada di sekitar Palestina itu tidak membuka perbatasannya. Kenapa? Ini sudah jadi berhala baru. Batas-batas negara itu baru ada setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ya, ujung-ujungnya kalau saya tarik benang merahnya setelah membaca semua faktor sejarah Timur Tengah, ada buku bagus ya yang ditulis oleh sejarawan Barat Eugene Renan itu tentang The Fall of Ottoman, sejarah pembentukan baru wilayah Timur Tengah. Itu memang ada konspirasi besar sejak perjanjian Sykes-Picot
tahun 1916 ketika Perang Dunia I terjadi. Ya, negara-negara Islam yang dulu berada di bawah satu bendera Ottoman itu dipecah-pecah, ya, dibagi-bagi oleh kelompok imperialis Inggris dan Prancis serta Kekaisaran Rusia, ya. Nah, maka muncullah negara-negara Timur Tengah itu, negara Arab baru yang sekarang berhimpun di bawah Persatuan Liga Arab namanya. Ya, 22 negara, benderanya mirip semua, sama Pak. Unsurnya benderanya apa? Ada warna hijaunya, merahnya, putihnya, sama hitam. Semua tuh, ente perhatiin aja tuh. Mulai dari Mesir, Syria, Palestina, Lebanon, ya, Irak, apalagi itu Yaman, itu semua ada 4 warna itu di benderanya. Itulah warisan kolonial. Jadi mereka ingin dulu bikin kekhalifahan Arab untuk melawan memberontak kekhalifahan Ottoman. Dibilang Ottoman itu yang pusatnya di Turki, Istanbul, itu bukan dari Arab. Maka diangkatlah kesukuan Arab ini, ya, diprovokasi keturunan Nabi yang ngaku keturunan Nabi, Ahlul Bait, yang nasabnya bersambung pada Nabi, itu diprovokasi untuk apa? Mendeklarasikan khalifah Arab. Nah, sebab yang di Turki itu, Ottoman itu khalifah non-Arab, itu Ajam. Bangsa Turki kan bukan bangsa Arab. Itu sampai diprovokasi. Maka berontaklah tahun 1916, itu Syarif Hussein, ya, penguasa Hijaz, gubernur Ottoman yang diangkat untuk menjadi penguasa Hijaz, Mekah dan Madinah. Nah, itu dia diprovokasi oleh intelijen, didanai oleh Inggris. Dia berontak, dikasih senjata, dikasih uang bulanan. Oh, luar biasa. Itu ada di bukunya dalam sejarah itu. Dan sudah divideokan, ada filmnya itu. Lawrence of Arabia. Nah, itulah peristiwa 1916 melahirkan perpecahan pertama kali dalam sejarah umat Islam. Itu jauh sebelum Khilafah Utsmaniyah runtuh tahun 1924. Ini tahun 1916. Ya, Syarif Hussein itu berontak, menghancurkan proyek kereta dari Istanbul ke Madinah. Dulu ada jalur kereta, Pak. Nah, kalau Anda umroh pergi ke Madinah, coba jalan minta taksi untuk antarkan ke stasiun kereta Hijaz. Stasiun kereta Hijaz itu stasiun akhirnya di Madinah, itu nyambungnya ke Istanbul, ke Turki. Itu jauh, itu ribuan kilometer. Itu yang menghubungkan dunia Islam, ya. Ada stasiunnya, satu di Yerusalem, satu lagi di Syria, di Damaskus. Nah, baru nanti naik ke atas Istanbul. Ada satu jalur kereta lain yang menghubungkan dunia Islam, itu adalah jalur kereta Irak, ya, dari Baghdad ke Istanbul. Nanti nyambung ketemunya di Syria, di Damaskus. Jadi Istanbul, Baghdad, ya, Damaskus, kemudian Madinah, itu menyatukan dunia Islam. Nah, Barat itu takut, ya, Barat itu sangat anti terhadap persatuan umat Islam, sehingga apa? Dihancurkanlah proyek itu, bukan dengan mereka yang menghancurkan, tapi dengan orang dalamnya umat Islam sendiri yang diprovokasi, ya, dibuat mereka ini memberontak, ya, alasannya itu bukan orang Arab yang mimpin kamu, bukan juga keturunan Nabi, ya, karena al-a'immatu min Quraisy, ya kan? Ada hadisnya dari Nabi bahwa pemimpin itu, imam itu harusnya dari orang Quraisy. Nah, inilah yang diambil oleh orang-orang Inggris untuk memutarbalikkan ajaran Islam. Ya, sama seperti sekarang, ya, itu pusat studi Islam di Tel Aviv, ya, itu bikin aliran baru namanya Zionis mengaji itu. Ya, diajarin lah Quran, hadis, tapi isinya itu untuk memecah belah umat Islam. Nah, itu. Nah, ini. Jadi batas-batas negara sekarang itu saya sampai pada kesimpulan apa? Mungkin prematur, tapi mudah-mudahan tidak salah, ya. Batas-batas negara sekarang itu diciptakan oleh kekuatan kolonial seperti Inggris, Prancis, ya, di Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 oleh Amerika, itu hanya untuk melindungi entitas Israel, dan itu terbukti sekarang. Ya, betapa susahnya menembus blokade untuk membantu umat Islam di Palestina. Kenapa? Karena dia sudah dipagari oleh negara-negara yang tunduk kepada kepentingan kolonial tahun 1916. Ya, beda misalnya dulu jihad di Afghanistan. Itu mudah.
orang masuk dari seluruh dunia untuk membantu orang Afghanistan untuk melawan Uni Soviet misalnya, ya. Kenapa? Ya Pakistan itu disuruh sama Amerika untuk buka perbatasannya masuk ke situ. Ya, ada kekuatan Amerika dan juga dukungan dunia Islam. Nah, tapi untuk Palestina nggak bisa. Ya, kalau yang jadi musuh itu kekuatan Uni Soviet atau Rusia, ya itu gampang. Fatwa jihad bisa dilakukan. Kenapa? Amerika ikut mensponsori. Ya. Tapi kalau fatwa jihadnya melawan Israel, ya itu berarti melawan Amerika. Nah, itu Amerika pasti nggak bakalan ridho, nggak bakalan suka ada fatwa jihad melawan Israel. Dan pasti semua negara-negara di sekitar itu dikunci. Perbatasan itu menjadi kartu mati untuk ya kita tidak bisa memasukkan bantuan. Memang bantuan kemanusiaan bisa masuk, tetapi apa? Tetapi kita tidak bisa memasuk secara bebas, secara merdeka ya untuk memasukkan pasokan-pasokan bantuan kemanusiaan kita. Itu tergantung maunya Israel. Ya, kalau dia mau dia buka, kalau enggak dia nggak bisa masuk bantuan itu. Nah selama itu terjadi, itu ada, nah ini kita nggak bisa. Maka itu berhala ini harus dihancurkan. Ya, berhala batas-batas negara itu yang warisan kolonial tahun 1916 ini harus dihancurkan. Ya, tentu dengan cara apa? Edukasi, dengan cara kita membina persatuan umat, ya, dengan menyadarkan umat pentingnya persatuan umat Islam ini, ya, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat negara. Ya, kepentingan nasional boleh, tapi kepentingan ukhuwah Islamiyah kita membantu rakyat yang tertindas itu harus di atas segala-galanya. Ya, karena itu tuntutan agama dan itu tuntutan kemanusiaan. Saya ulangi, tuntutan agama. Karena kita menyokong perjuangan mereka ini, kenapa? Mereka tujuannya adalah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau tujuannya ya untuk lain daripada itu, ya kita nggak terlalu peduli amat gitu. Ya, kita peduli juga kemanusiaan, tapi ini lebih besar lagi, double kewajiban kita. Ya, kewajiban kita menjadi berlapis-lapis, bukan hanya karena tuntutan kemanusiaan, ya melihat manusia dibikin lapar, dibikin mati, ya ditembaki, dihancurkan fasilitasnya, sarana prasarananya. Itu bukan hanya tuntutan manusia, tapi karena tuntutan akidah juga. Karena orang-orang ini berupaya untuk apa? Membebaskan tanah Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan tempat Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang harus kita tanamkan, ya. Haji melahirkan perubahan, ya. Kemudian mabit di Mina itu juga mengisyaratkan apa? Perlawanan terus-menerus terhadap godaan-godaan syaitan, ya, dan pendidikan karakter di dalam keluarga kita dengan nilai-nilai yang terkandung itu. Inilah yang akan melahirkan perubahan besar bagi umat Islam. Itulah semangat yang melatar belakangi kenapa tahun baru Islam Hijriah itu ya dimulai dari bulan Muharram, dan setelah orang-orang kembali dari melaksanakan ibadah haji, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga.
Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.